Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat melakukan aktivitas yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita melakukan semuanya itu dipandu firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 19 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, penyebaran berita Injil atau kabar baik dari awal selalu dicoba dihempang dan dihambat oleh imam-imam besar orang-orang Yahudi. Mereka mencoba menghambat pemberitaan Injil tersebut dengan menangkap dan memenjarakan para rasul. Tetapi semakin dihambat, semakin dibabat, Injil itu semakin merambat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah dalam konteks renungan hari ini, ketika para rasul dipenjarakan, pada malam harinya, Tuhan mengutus malaikatnya untuk membuka pintu-pintu penjara dan melepaskan mereka. Kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam hal ini, bahwa kebenaran Injil Tuhan tidak pernah dapat dihempang, dihambat, dan dihalangi dan dibatalkan oleh usaha manusia dan iblis. Sekuat apapun dilakukan oleh manusia menghempang itu, konspirasi politik yang sangat tinggi, semua sudah dilakukan oleh para Farisi dan Saduse dan para pembesar imam-imam Yahudi. Tetapi sekali lagi, berita kebangkitan Yesus, karya keselamatan, dan keadilan yang kemudian ditegakkan tidak pernah dapat dihempang. Pada saat ini, kita juga menghadapi usaha-usaha yang menghalangi, menghambat, bahkan memanipulasi dan menyesatkan berita Injil tersebut. Baik itu melalui berita-berita di media sosial yang mencoba menghempang, mengcounter, dan melakukan apologia untuk menyesatkan umat banyak orang-orang Kristen. Ada yang berupaya dengan menjelekkan, ada yang berusaha dengan memanipulasi sejarah, ada yang kemudian berusaha untuk melakukan tekanan-tekanan politis, baik tekanan kultural dan tekanan-tekanan sosial. Intimidasi dilakukan oleh banyak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita percaya bahwa yang pertama, kabar Injil atau kabar baik tidak dapat dihambat dan dipenjarakan, karena Injil itu adalah berita tentang kasih, kebenaran, keadilan, dan pengharapan. Tentang kasih tidak dapat dibatasi, dipenjarakan, atau dihempang. Kasih akan mengalir, merubuhkan tembok dan sekat-sekat sosial. Kasih kuat bagai maut dan dapat menjangkau sampai ke ujung bumi. Maka kebencian, kekerasan, segala hal yang manipulatif, sekali lagi semua bertekuk lutut di bawah kasih. Itulah kekuatan Injil yang mengalahkan dunia ini. Demikian juga kebenaran firman Tuhan tidak akan dapat diputarbalikkan, karena pada akhirnya kebenaran itu akan menang, dan kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Walau banyak kebenaran dan standar moral yang dicoba dibangun oleh manusia dan iblis, tetapi sekali lagi kebenaran yang hakiki, yaitu firman Tuhan, tidak dapat digantikan. Demikian juga keadilan. Keadilan menjadi isu yang terus-menerus diperdengarkan dalam kehidupan masyarakat di dunia hingga saat ini. Tapi keadilan yang paling adil adalah keadilan Tuhan, yaitu mengasihi dan mengampuni orang-orang yang tidak layak. Itulah keadilan yang memperdamaikan, keadilan yang mempersatukan. Maka keadilan yang demikian tidak akan ada yang menolak, karena keadilan tersebut akan menjadi berkat damai sejahtera bagi banyak orang. Demikian juga pengharapan. Di dalam Tuhan, pengharapan tidak sebatas dunia. Maka orang-orang yang berputus asa, depresi karena tekanan politis, tekanan ekonomi, tekanan sosial, dan berbagai problematika kehidupan, itu semuanya dapat dikalahkan dengan pengharapan di dalam Kristus.
Karena pengharapan kita di dalam Yesus melebihi dunia ini. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, mari beritakan Injil. Biar 1000 tembok, biar dipenjarakan berulang-ulang orang Kristen, biar dibabat, berita Injil akan semakin merambat. Selamat memberitakan Injil, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Karena Tuhan menyertai hamba-hambamu para rasul, melepaskan dari penjara. Demikianlah Injilmu tidak pernah dapat dihempang, tidak dapat dihambat, tidak dapat dipenjarakan. Karena berita Injil itu kemudian menyatakan kebenarannya. Maka teguhkan hati kami, ikut menjadi pemberita Injil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.